Gue dulu inget banget waktu masih SMA kelas 1 di bulan Ramadan kan sekolah tuh diliburkan tuh selama 1 bulan lamanya. Dan gue yang cuman di rumah doang main ML karena bosan dan gabut gak tau mau ngapa-ngapain, tiba-tiba aja disuruh sama nyokap gue buat nganterin nasi kotak ke pengajian dekat rumah. Buat buka bareng katanya sama anak-anak pesantren yang ada di sana. Gue yang emang gak tahu mau ngapa-ngapain cuman ngeiyain omongan nyokap, dan langsung sorenya itu gue mandi dan langsung capcus ke pesantren. Waktu sesampainya di sana gue ketemu sama ustadz dan ustazah yang sudah dihubungi sama nyokap gue. Mereka bilang makasih dan doain gue supaya bisa sukses dunia dan akhirat dan dapat istri yang cantik dan soleha juga. Gue nggak aminin doa mereka, dan waktu gue izin mau pulang tiba-tiba aja mereka nyegah dengan bilang bentar lagi mau maghrib, mendingan kamu ikut di sini buka bareng sama anak-anak pesantren yang lain juga. Gue mau nolak gak enak, akhirnya ngeiyain omongan ustadz dan ustazah itu. Dan sewaktu gue keliling pesantren itu, gue salfok sama cewek cantik pakai mukena putih yang lagi ngajarin ngaji anak-anak pesantren yang ada di situ. Dan waktu gue nanya ke ustazah dia itu siapa, ustazah bilang kalau misalnya dia itu Rima, anaknya dia yang lagi duduk di kelas 1 SMA. Dan tiba-tiba aja waktu gue masih ngeliatin Rima dari kejauhan, ustazah manggil Rima dan ngenalin gue ke dia. Rima, kenalin ini Hans. Hans, kenalin ini Rima. Gue yang salting cuman bisa senyum dan nyapa Rima dengan nada pelan. Gue samar-samar ngedenger kalau misalnya dia nanya, "Ma, ini orang yang mama bilang." "Iya Rim, gimana menurut kamu?" Gue yang bingung apa maksudnya, mau nyoba nanya, tapi tiba-tiba aja azan maghrib berkumandang. Dan ustazah ngajak gue, Rima, sama anak-anak yang lain buat buka bersama di gerdu besar yang ada di pesantren itu. Singkat cerita, setelah kita selesai sholat maghrib dan buka bersama, gue diajak Rima buat nemuin anak-anak pesantren yang lain buat ngajarin mereka ngaji. Lu semua jangan salah, gue gini-gini juga bisa ngajarin mereka ngaji. Kayak alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Gue nggak bisa nolak, akhirnya ngikutin Rima ke anak-anak pesantren yang kelihatannya bahagia banget. Rima kemudian bilang ke mereka buat makasih ke kakak Hans karena udah ngasih mereka nasi kotak. Mereka dengan antusias bilang makasih ke gua, dan kemudian gue dengan senyum bilang ke mereka sama-sama. Dan terus juga gue bilang ke mereka kalau jangan lupa bilang makasih ke Kak Rima karena udah ngajarin mereka ngaji selama ini. Mereka kemudian juga bilang makasih ke Kak Rima sambil meluk dia. Singkat cerita, setelah gue sama Rima selesai ngajarin anak-anak itu, gue mau masuk ke dalam rumah ustazah kaget ngelihat bokap, nyokap, ustazah sama Rima lagi duduk bareng di sana. Dan bokap nyokap gue langsung to the point kalau bakalan jodohin gue sama Rima, anaknya ustazah. Gue yang kaget bingung mau jawab apa. Tapi setelah gue ngeliat muka Rima yang bahagia dan ngomong mau dijodohi sama gue, akhirnya gue terima perjodohan itu. Dan kata bokap nyokap gue, kita bakalan nikah setelah lulus SMA. Keesokan harinya gue ada di pesantren buat ngajarin ngaji anak-anak yang ada di situ, karena bokap nyokap gue nyuruh gue selama liburan buat bantu Rima ngajarin anak-anak pesantren buat ngaji. Ya juga sekaligus buat ngabisin waktu bareng Rima biar kita bisa saling kenal deket. Kemudian di hari itu sewaktu Rima lagi turun dari tangga lantai 2, tiba-tiba aja dia kepleset dan mau jatuh. Dan gue yang ada di bawah untungnya sempat ngeliat Rima yang kepleset dan bisa nangkep dia sebelum dia terluka. Gue terus nanya ke Rima, "Lo nggak apa-apa kan Rim?" Dan gue ngeliat kalau misalnya wajah Rima tiba-tiba aja memerah, dan dia bilang kalau misalnya dia nggak apa-apa. Kemudian anak-anak pesantren yang lain pada